Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Dek nasa katok bajumae kodek na baca pukatte. Tidak sah khutbah Jumat apabila khatib tidak membaca ayat ini. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ini ayat tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti kita yang ngatur itu mati. Toh, jangan kamu mati. Berarti mau tak? Mau ki mati besok. Besok pi? Mau ki mati setelah 4 istri. Tunda dulu. Iya toh? Tapi yang namanya kematian bukan kita yang ngatur. Iya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bupati. Kau yang bilang, kau yang bilang, bukan saya. Yuk. Berarti semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini menginformasikan kepada kita ada orang Islam tapi matinya kafir. Ada orang Islam tapi matinya tidak Islam. Siapa mereka? Mereka yang bisa mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram. Mereka yang suka makan makanan haram. Termasuk di antara mereka tanggal 17 April yang lalu mereka yang menerima serangan fajar. Uang-uang politik gimana ini nih. Orang datang langsung bilang wane piro. Nah, ibu-ibu, kalau kau terima ituan sogo waktu pilpres, wajar doamu ketika Ramadan tidak dikabulkan. Kenapa? Ada uang haram dalam perutnya. Makanya yang sudah terlanjur ambil uangnya orang kasih kembali besok. Sudah habis Ustaz, ganti. Kita suruh kau malek aja. Ya. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada setan tidak di tengah-tengah kita, Ibu? Kira-kira ada setan? Ada? Bagaimana caranya? Nah, orang di masjid ini ada setan? Ada. Setannya berupa handphone. Apa, Ibu? Apa? Handphone. Orang sudah ceramah masjid, siaran langsung tongi baru tidak ada pulsanya. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin ya Allah. Amin. 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 Masjid saya berdoa. Lama itu lakinya lama. Simpan dulu HP-nya, simpan dulu. Ndak enak ceramah. Siaran langsung tongi na tua mi. Tomato kajili-jili. Simpan dulu HP-nya, Bu. Simpan dulu. Nanti kalau mau lihat rekamannya ada di YouTube. Lihat, selama ibu pegang HP begini, selama ibu tidak konsentrasi, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Malah kita lihat teman-teman yang ngantuk. Nah, shooting yang gelang emas. Simpan dulu HP-nya ya. Woi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Magaya to pair nih. Simpan dulu. Bu, malah ada di Sulawesi. Saya lagi ceramah begini, ada ibu-ibu ngefans betul sama saya, suka sekali sama saya. Ini ibu kira-kira umurnya 55 tahun. Saya lagi ceramah, ambil HP-nya, langsung membelakang. Nah belakangi kak, barusannya ada orang ku ceramah yang belakangi kak ini. Ternyata ambil HP-nya selfie. Baru tulis di Facebooknya, latar belakang das atlatik. Saya jadikan background. Nah kira kak barangkali pot bunga.
Selesai saya ceramah, saya turun dan sudah bilang, Ustaz, boleh selfie-selfie? Ayo Mi, sini. Paling saya tidak suka itu selesai ceramah disuruh selfie. Orang capek, keringatan, suruh ki senyum. Itu ibu-ibu biasa. Kalau bapak-bapak nak cium ki. Bukan cipika-cipiki. Kumisnya masuk di sini. Coba. Ini ibu selesai saya ceramah, selfie soalnya. Sudah selfie langsung sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Apa mau cium saya? Haram. Nah bilang, enggak nafsu Ustaz, cuma cari barakah. Enggak boleh. Mau kasih jaluk mama nece di rumah. Coba masih muda kok. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya, simpan dulu. Saya tidak bisa ceramah kalau ada rekam-rekam begini ya, terganggu konsentrasi saya. Sebentar, ini ada rekaman, ada juga nanti di rekaman saya di YouTube. Ibu lihat saja, ya. Wa qalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo kita ibu-ibu, kita tanding mana lebih besar suaranya perempuan dengan laki-laki. Bisa Pak? Bisa? Ibu-ibu bisa? Ayo, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita salawat. Mana lebih kencang suaranya bapak-bapak ibu-ibu? Jangan mau dikalah ibu ah. Ayo ibu, bu, ayo bu, salawat. Salatul. Ayo, salatuha. Salah. Alaya. Masya Allah. Ini bukan keras. Ini disebut suara syahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau nak telepon ke cowok, jangan kau kasih syahdu suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana orang tidak menafsu dengar suaramu? Di mana kau dek? Di rumah aja kan. Caleda. Jangan kasih begitu suaramu, bagaimana ndak selingkuh. Di mana kide baring-baring jika. Coba kalau kau ditelepon kasih tegas suaramu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Apa kau pikir? Kenapa kak? Ndak nak telepon aku itu besok. Ya. Ibu-ibu diam. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Diam ki. Ayo Pak, yuk. Salat. I love it. Bikin malu. Itu mau poligami, prank. Nadodon nih baterainya. Ayo bareng-bareng sama-sama. Yuk semua. Salatullah salamullah ala toha salatullah ala yasin. Diam. Sekarang ini yang anak-anak, yang kecil-kecil, yang belum disunat. Ayo, ini yang kecil-kecil. Ayo. Salatul. Ni anak ya roh, malampi sungai munaah. Amin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, khusus yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Bumbu beserta istri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah nyata saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai takziah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring,
Karena saya di belakang sopir, saya tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget Kak. Mana ini sopir ini? Moto Kak toh? Mana sopirnya? Oh, kulihat. Oh, kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Kencing dia. Saya turun juga. Moto Kak kencing deh. Turunlah saya. Kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan. Sekalinya ini sopir dia tidak tahu Kak saya turun. Matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing. Tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nah salaika oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing. Ku lari Kak. Woi salaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil. Lari. Jam 1 malam. Saya telepon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira Kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih. Songkok putih, baju putih, sarung putih di tengah hutan. Nah kira Kak pocong. Saya mau bilang, mau Kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul Kak pocong, nah tabrak Kak. La haul, nah kenapa lah Ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi, baru dia kembali ambil saya. Subuh, azan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau azan subuh, pasti dia baru kasih bangun Kak. Betul azan subuh, dia balik. Ustaz, subuh nih. Dari Ustaz. Langsung dah balik mobilnya nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah Bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi lebih besar dari saya. Sudah nalawang ini dah kalah Kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam sampai di rumah jabatan wali kota Palopo. Langsung dia bilang wali kota, Ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir. Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya Ustaz. Saya bilang bukan koper nak lupa, saya nak lupa itu sopir tak. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir, itu lagi sopir, mau antar Kak pulang. Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak, tapi jangan lagi diantar Kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya Nabi bilang Pak Wali, ya Ustadz, nanti kita ganti sopir baru. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo, saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering.
Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga. Anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal ki bu, mau suami tak masuk? Mau temani ki bu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunung kan kudaki, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu, laut kan kuda ku renangi, gunung kan kudaki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk, kakinya saja dia tidak mau, bengkak matanya. Tapi apa nak bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustadz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang Ustadz. Sama lama ini istri saya luar biasa, tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa mak kurasa lanjutkan hidupku. Saya bilang, hebatnya ini bapak ini, sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan selesai sholat bosan. Sekarang waktunya GTW.